Oke. Nah, selanjutnya saya buat ini ya. Word add. Saya pilih bebas saja. Nggak harus ngikutin saya. Tapi kalau mau diikutin ya nggak apa-apa juga. Perkembangan komputer. Jadi ini saya ganti teksnya. Saya tekan Ctrl A. Saya ganti kalau mau sesuai sama itu. Ini jenis hurufnya monotype Cursiva. Ya. Monotype Cursiva. Kemudian ukurannya kecilkan. Misalnya saya buat 24, 26. Saya buat 26. Kemudian untuk yang bentuknya seperti ini kita ambil dari format, pilih yang ini ya. Nih, yang ada seperti neonnya ini, warna neon ya. Kemudian pilih transform, baru pilih bagian yang ini, namanya inflate top. Nah, hasilnya seperti itu. Saya naikkan bisa, sedikit lagi. Oke, dah. Nah, kalau di enter dia ke bawah, maka nanti kamu tinggal naikkan aja. Jangan heran di situ. Naikkan aja lagi. Dah. Misal, ini saya udah ngetikkan ini. Ini saya copy ya, biar cepat. Nih, misal saya udah ngetikkan ini. Nah, ini jangan lupa nanti simbolnya. Kemudian untuk jenis hurufnya ini Arial, ukurannya 12, kita sesuaikan. Arial 12, kemudian spasi paragrafnya karena ini agak jarang kelihatan dia 1,3. Nah, seperti itu. Udah sampai sini, kita buat kolom. Kita buat kolom koran. Kita tekan, ini jangan lupa kiri kanan ya. Nah, kita tekan tombol enter 2 kali ya. Kita tekan tombol enter 2 kali. Selanjutnya kita ambil layout, kemudian pilih kolom. Kemudian pilih more column. More column. Ya. Di sini ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Kolomnya rata ini, sebelah yang agak ke kiri ini kolomnya agak ke kanan. Dah, sekarang pilihan kita ada di 3 kolom. Karena tadi posisi permintaannya adalah 3 kolom. Saya ulangi ya. Saya akan panggil yang tadi. Ini ada 3 kolom ya. Saya ambil mana tadi kolom, ini kolom, kemudian pilih more kolom. Saya pilih 3 ya. Jangan langsung di OK kan. Tapi pilih dulu pilihannya garis tengah. Line between, supaya dia ada garisnya antar kolom. Itu line between-nya diaktifkan. Tapi kalau nggak kita checklist atau nggak diaktifkan, maka dia tidak bergaris, kelihatan di sini. Nih, kelihatan dia kan. Jadi karena ini permintaannya bergaris, maka aktifkan garisnya. Kemudian pada apply to, ini pilih this point forward. This point forward. Kita klik, maka dia akan renggang di atas paragrafnya. Coba kita pilih whole document. Dia langsung satu lembar tuh jadi terbagi 3 kolom. Tapi kalau kita mau bagi paragraf atas, kita pilih this point forward. Nah, seperti ini. Lalu kita oke kan. Maka hasilnya di rule ada tampilan pemisah antar kolom. Nah, seperti ini. Nah, ini pemisah namanya. Belum ada garisnya karena kita belum masuk pengetikan. Oke. Ini saya percepat lagi, saya akan kopikan. Saya kopikan ini. Ini saya hapus dulu. Ya, dan teks padanya ini saya buat normal. Pada. Nah, sekarang kita anggaplah udah mengetikkan sampai di sini. Jadi ketik aja dulu nggak apa-apa. Selanjutnya kita mau buat P-nya ini besar seperti yang ada di tugas ya. Jadi P-nya ini hanya P-nya di blok. P-nya di blok. Kemudian ambil yang namanya insert, pilih drop cap. Ada nggak? Ini dia, drop cap. Insert drop cap. Kemudian pilih drop cap option.
drop cap option. Selanjutnya pilih drop it. Lanjut. Jenis hurufnya kelihatan di sini kalau hurufnya Algerian. Saya sering gunakan Algerian juga. Kalau untuk huruf yang agak besar dia ada seperti garis putus bayangan tepinya, kita pilih Algerian. Yang ini. Kemudian lens to dropnya berapa? Ini untuk mewakili berapa baris yang mau dibuat untuk huruf P. Kalau di sini kelihatan teks pada sama Windows, jadi hanya 2 baris. Jadi yang ini kita buat 2 baris. Then send from text-nya buat 0.1 aja. Ini jarak atau ini 1 mili ya, jarak dari huruf P ke huruf A-nya. Nggak usah jauh-jauh, jadi 0.1 cm aja buat. Saya oke kan. Maka udah jadi dia tuh. Nah, seperti ini. Tuh huruf P-nya udah selesai. Selanjutnya, kalau mau gambar, saya rasa udah tahu ya. Ambilnya dari insert, kemudian picture ya. Di PC, cari gambar yang diinginkan. Misalnya, nah ya. Misalnya inilah. Insert. Ini udah masuk. Kecilkan gambarnya. Kalau posisinya top and bottom, maka pilih square ya. Square. Nah, seperti ini. Kalau nggak pas, udah ada bisa. Nah, square. Jadi arahkan aja di mana posisinya. Tapi yang pasti dia ada teksnya di sebelah atau dikecilkan lagi juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, itu pilihannya square. Itu udah selesai ya untuk ini ya, untuk drop cap sama picture-nya. Selanjutnya di sini mau pindah ke kolom samping, tekan Shift Control Enter. Ingat ya. Shift Control Enter. Itu pindah ke samping, maka otomatis garisnya akan tampil. Kalau dari menu di mana, Pak? Saya ulangin. Kalau dari menu kita ambil dari layout, kemudian dia pilih ini break, kemudian pilih kolom. Ya. Dari layout, break, kolom. Nah, tapi dengan catatan kursornya dia tetap di akhir sini ya, setelah titik. Jangan posisinya di sini kursornya. Kalau posisi di sini kursornya, maka paragraf ini, tulisan ini, kalimat ini akan pindah ke samping. Contoh saya buat. Misalkan ini salah. Ya, contoh. Ini kursornya di sini. Saya ambil break, pilih kolom. Jadi dia terbagi, pindah dia ke kolom sebelah. Makanya kursornya pastikan di akhir baris ya, setelah titik. Baru ambil break, kolom. Atau bisa juga dengan menekan tombol Shift Ctrl Enter, sama aja. Selanjutnya ini saya kopikan juga biar cepat selesai saya ya. Kalian nanti kerjakan seperti biasa, ngetik, jangan di copy-copy. Haram hukumnya ngopi-ngopi ya. Baru Shift Ctrl Enter lagi. Sudah selesai sampai sini. Sampai di kolom ketiga. Nah, di baris terakhir kita harus memisahkan antara 3 kolom ini ke kolom sendiri. Ini jadi ada 2 kolom. Jadi udah sampai sini, ambil perintah break, pilih continuous. Yang ini. Continuous. Maka dia langsung kemari dan terpisah dari kolom yang atas. Kemari dia sendiri. Kita bagi kolomnya karena di sini permintaannya 2 kolom. Jadi ambil kolomnya. Kolom. Kemudian pilih more kolom. Ini tetap aktif 3. Tapi kita ganti ke 2 kolom. Selanjutnya line between-nya matikan karena tidak ada garis pemisah antar kolom. Matikan line between-nya. Kemudian klik OK. Nah, ini saya kopikan juga biar saya cepat nerangkan. Belum yang formula nih ya, belum table lagi kita. Ini saya hapus dulu. Ya, K. Saya pilih Ctrl J biar ada kiri kanan. Jadi ini K sama seperti tadi, drop cap juga.
Insert drop cap. Pilih more drop cap option, kemudian drop fit. Jenis hurufnya ini monotype Cursiva ya. Monotype Cursiva. Permintaannya 3 baris. Tetap ini buat 0.1. Oke. Selesai. Selanjutnya kita mau pindah ke kolom sebelah, tekan Shift Ctrl Enter. Ini udah pindah ke kolom samping, baru masuk ke paragraf pada tahun. Ya, nih. Tinggal masukkan gambar nanti. Picture, di VC, kemudian masukkan gambar. Misalnya ini. Kita kecilin. Kita pilih square aja. Nah, ini contoh ya, gambarnya contoh. Gambar nanti bebas. Dah, sampai sini. Yang terakhir ini dari mulai cara garis besar sampai ke bawah ini satu kolom. Jadi kita pilih layout breaks, kemudian pilih continuous. Bawah dia, baru ambil kolom, langsung aja pilih one. Jadi satu kolom. Perhatikan ya, ini masih ada tampilan ruler terbatas jadi 2. Tapi kalau kita udah pilih one, maka batasnya akan hilang. Jadi satu kolom. Baik, ini cerita tentang kolom koran. Silakan bertanya. Sebelum saya menjelaskan tentang table. Judul mana? Nih. Ya. Saya ulang baru ya. Saya ulang baru nih, yang baru nih saya buka. Misalkan tadi perkembangan komputer di dunia internasional. Nah, ini saya enter boleh, enter dulu boleh kasih jarak. Enggak juga enggak apa-apa kalau kita udah mahir. Misalnya ini udah di enter ya kan. Letakkan lagi di atas, ambil lagi ini. Ambil insert, kemudian word add, kemudian pilih bebas yang mana. Mau warna apa terserah. Misalnya saya warna ini enggak apa-apa. Baru perkembangan komputer di dunia, misalnya seperti itu. Ini pakai K ya. Nah, kalau mau tulisannya sesuai sama yang ada di buku itu namanya monotype Cursiva. Nah, kayak gini tulisannya. Kemudian ambil format, ambil yang ini, namanya text effect ya. Pilih ke bawah, transform. Kalau yang mau mirip sama tugasnya paling bawah namanya nih. Paling bawah nomor 3 di bawah ya, sebelah kiri. Invert top. Ini dia. Nah, kalau mau dipercantik lagi silakan, nggak apa-apa, nggak masalah sama saya judulnya mau seperti apa. Mau dibayangin, mau di apa itu bebas ya. Mau dikasih glow, mau dikasih ini reflect apa namanya ini glow ini yang ini. Nah, seperti ini. Nah, itu bebas kalau memang mau, silakan. Jadi sini efek semua. Efek, tapi jangan pula pilih yang ini nanti efeknya kayak mana ya, melingkar-lingkar gitu. Ini kayak macam kayak gini nggak bisa dibaca nih ya. Kayak mana dibaca ya? Muter-muter dia. Jangan pilih itu ya. Bebas untuk transformnya, tapi yang bisa dibaca. Yang lain ini tinggal mengikuti ya, bentuk-bentuknya tinggal mengikuti. Nah, misalnya ini, dah. Oke, bisa? Kira-kira buat judul? Bisa. Ada pertanyaan lain? Pas. Ini gambar disket. Disket. Ini udah lama kali ini disketnya nih. Jadi ambil ini zaman saya kursus dulu ya, disket. Kuliah juga masih ada tahun 2001. Sekarang udah nggak ada lagi. Itu dari insert simbol. Saya rasa udah tahu nih ya, insert simbol, more simbol ambil aja di wingdings, nanti ada tuh di wingdings. Cari aja. Nah, cari aja. Atau nanti ganti aja simbol laptop. Zaman sekarang laptop kan. Kalau dulu nggak ada.
nggak ada laptop, payah laptop dulu nggak ada disket ini disket yang putih, ini yang hitam, ini disket di Wingdings dia ya. Oke, bisa? Ada pertanyaan lagi di seputar materi kolom? Ya. Pindah ke paragraf yang ketiga dari ini. Kalau mau bebaskan antara kolom ini di akhir sini, pilih namanya insert layout, kemudian pilih break, kemudian pilih continuous. Untuk membebaskan kolom yang 3 ini tadi ya. Kalau kita udah pilih ini, break, kemudian pilih continuous. Tapi di sini kursornya di akhir ya. Pilih continuous, nanti dia di sini langsung ke bawah. Dia masih 3 kolom. Jadi kalau untuk mau 2 kolom ya kita tinggal pilih 2 kolom. More kolom. Pilih 2 kolom, kemudian dimatikan. Karena tugas berikutnya atau paragraf berikutnya dia nggak ada garisnya, jadi dimatikan. Jadi nanti hasilnya seperti ini yang bawah gitu. Nah, paham kan di sini? Silakan. Mana yang ini? Nih. Ini. Ini ya. Ini enggak ada di tab, kasih spasi sekali aja. Karena posisinya kita buat rata kiri kanan, dia mengikuti rata kiri kanan. Jadi spasinya agak jarang. Jadi dia nggak peduli mau di tengah itu jaraknya berapa, seperti ini jaraknya pada, ini saat itu jaraknya jauh, nggak peduli Microsoft. Microsoft hanya memandang permintaan kita rata kiri kanan, pokoknya rata. Tengah nggak rata itu urusan belakang. Jadi spasinya cukup sekali, nggak usah di tab. Ketik biasa normal, ya. Nggak ada tabulasi. Nggak ada tabula. Ya nggak usah. Jadi ketik manual aja, ketik biasa pada spasi tahun spasi 1992, spasi kembali. Nah, seperti itu. Nggak ada saya apakan tabulasi di sini. Spasi aja. Kalau gambar bebas, yang penting sopan, kan? Nanti yang lagi trending ya kan gawat deh kan. Nah itu makanya, ini lagi trending ditampilkan di situ, jangan ya kan, bahaya nanti. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya nggak apa-apa. Pas untuk kolom. Ketentuan soalnya nggak ada. Udah nggak ada lagi ketentuan soalnya. Tulisannya kalian main feeling. Saya kasih tahu, feeling. Pertama di sini. Saya klik di sini, ini jelas bukan Times New Roman, tapi Arial ya kan. Kalau Times New Roman dia banyak sudut-sudutnya, siku-sikunya. Yang ini baru Times New Roman. Paragraf 3 paragraf ini ya, 2 ya. Baru Times New Roman. Algerian, tadi udah saya jelasin. Jenis hurufnya Algerian. Nah, baru yang ini yang bawah monotype cursiva. Sama kayak huruf K ini, monotype cursiva. Jadi ini biasa monotype cursiva ini biasa digunakan untuk apa namanya? Tulisan undangan. Undangan biasa rata-rata banyak pakai ini gitu. Sengaja. Yang penting jangan gambar yang ini ya. Nanti masukkan aja gambar bebas. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Paham nggak kalian memasukkan gambar? Atau masukkan gambar berantakan nggak nih kira-kira? Nah, seperti itu. Hanya permainan di sini aja. Ingat, permainan di wrap text. Ya, di sini ya permainannya. Atau saya besarin, permainannya ada di sini. Permainan wrap text. Pilihannya kayak mana? Ya, jangan pilih top and bottom. Nanti kayak gini deh jadinya. Jarak dia. Ini kan kosong. Nah, sayang kan gini kosong, jadi dimasukkan lah. Ini sama seperti kita apa namanya baca buku kan kadang ada gambar di sampingnya, jadi ada teks juga di sampingnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, sengaja saya buat gambar supaya kalian mahir memasukkan gambar atau menyisip gambar di dalam sebuah paragraf.
Oke? Ya, boleh. Yang penting, nah, boleh. Ini udah ada laptop juga. Yang penting tahu cara memasukkan simbol. Jadi kalau ada yang aneh-aneh itu yang di keyboard nggak ada, itu ambilnya dari simbol. Ya, walaupun kadang di keyboard kan ada simbol-simbol tertentu, tapi kan nggak semuanya ada di situ. Maka ambillah dari menu insert simbol. Jadi ada berapa nih simbol? Satu. Ini simbol berurut ya. Ini simbol berurut. Simbol berurut. Upayakan kalau bisa ambil dari sini. Jangan bawaannya, jangan bawaan ini. Beda boleh, beda dari sini boleh. Tapi ambillah yang cantik gitu. Jangan bawaan, ambil yang cantik lah gitu. Yang nggak ada di sini gitu. Jadi kalian, oh ternyata seperti ini ngambil simbol berurut, nggak bawaan gitu misalkan. Kan banyak sih simbol tadi itu. Nah, itu pilih. Jadi simbol yang asli, simbol bukan simbol berurut ya. Ini simbol satu, dua, kemudian tiga ya. Ada tiga simbol. Yang ini simbol berurut atau balance. Nah, ada pertanyaan lagi? Maksudnya judul gambar ini? Enggak harus. Gambarnya bebas. Enggak, gambar bebas. Nah, kan banyak gambar di internet. Kalau memang mau gedung yang lain silakan. Ini kan building untuk apa nih? Vektor dia. Boleh, foto kan dulu sana. Difoto dulu. Dah? Lagi? Untuk kolom Quran ada pertanyaan? Pasti ya semua ya. Kita lanjut ya. Soalnya saya ngasih ya absen lah dulu sekalian ya, absen situ ya. Yang lain juga yang belum absen silakan absen. Saya ngambil ke formula. Ini kok udah kayak gini biasanya, aduh ini pula lah gitu ya kan. Masuk pula lah jurnal penjualan gitu ya. Paling enak loh bener. Lagi saya rekam ini. Mudah-mudahan ada nanti saya masukkan ke YouTube ya. Bentar ya. Oke, saya buat lagi di sini lembar baru. Sini ada jurnal penjualan. Di sini baru ada ketentuan soalnya, tapi eh, yang tadi juga nggak apa-apa. Kalau mau yang ini juga dipakai nggak apa-apa. Dua nggak apa-apa ya. Spasi multiple 1,3 untuk teks. Spasi pada table single. Ukuran huruf 12 pada table 10. Jadi pada table, dalam table ini semuanya ukurannya 10 ya. Jangan 12 nanti kebesaran dan nggak muat dia bakalan. Nah, jadi ini table, ada table itu ukurannya 10. Kecuali yang ini yang di luar table itu 12. Kita masuk kemari. Ctrl E, fontnya saya ganti Times New Roman. Ukurannya 12. Kemudian tebal. Jurnal penjualan. Nah, perhatikan di sini jurnal penjualan. Ada tanggal, nomor faktur, akun yang didebet, ref, piutang dagang, penjualan, ref, serba-serbi. Ini serba-serbi ada terdiri dari 2, jumlah nama akun. Berapa kolom semuanya pertanyaan saya? Bisa nggak kalian hitung kolom? Coba hitung berapa kolomnya. Hah? 10? Ada yang 9 dan 10. Berapa? Nah, 8 katanya. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya? Hah? 9 ya. Tuh, wah, ga, 4, mah, 6, 7, pan, lan. 9. Berapa baris? 7. Enggak tahu.
4. Ada yang 7, ada yang 4. Oke, cara buatnya. Ini barisnya saya buat 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Walaupun kita hitung ini terbanyak ya, ada 4 ya. Saya buat 3 aja. Jadi, ambil insert, kemudian pilih table. Pilih insert table. Tadi kolomnya berapa? 9. Positif 9. Ini barisnya kita buat 3. Saya oke kan. Maka hasilnya seperti ini. Baru sini saya buat tanggal. Di sini ada 2017. Saya enter. AGT Agustus 17. Kemudian di sini AGT 18. Di sini Desember 19. Baru di sini ada nomor faktur. Di sini ada akun yang di debit. Kita besarin pakai ini ya, jangan ingin ya, jangan yang right indentnya, tapi pilih yang move table column. Arahkan aja mouse-nya kemari, geser. Nah, seperti itu. Ini saya ganti ukuran hurufnya jadi 10. Ya, 10. Ini saya geser aja nggak apa-apa kemari, biar masuk. Dah. Selanjutnya ada di sini ada ref. Ini saya kecilkan. Sesuaikan sama ininya ya ukurannya. Di sini ada piutang. Piutang dagang, kemudian di bawahnya ada D. Baru di sini ada penjualan. Ini ada K. Di sini ada, nah di sini ada serba-serbi, di sini ada refnya di bawah. Jadi ini saya tambahkan, saya besarin ya. Besarin dulu biar nampak. Nah, ini kan 3 baris, sementara di sini ada terpisah ya, serba-serbi. Di sini ada dua baris tapi satu kolom ya. Satu kolom ini di sini posisinya di ref ini ada 2 baris. Jadi kita ambil nanti layout, kemudian pilih apa nih? Split cell. Pilih split cell ya. Jadi ada berapa kolom? 1. Berapa baris yang tambah? 2. Oke. Jadi hasilnya seperti itu. Ref. Bisa? Bisa enggak? Ya sabarlah dulu. belum selesai kita rapiin ini. Tunggu dulu. Nah, lagi di sini kita tambahin juga sama ya. Berarti 1 kolom 2 baris. Split cell. 1 kolom 2 baris. Di sini juga 1 kolom 2 baris. Oke. Selesai. Baru yang atas serba-serbinya kita blok. Ambil nanti merge cells. Digabungkan. Dah, selesai. Baru di sini buat serba-serbi. Di sini buat jumlah. Sini akun. Dah. Baru kita pilih supaya ke tengah, pilih nih alignment. Atau saya besarin aja. Pilih yang tengah. Dah. Ini tadi ya, kok nggak ke tengah ya Pak ya gitu. Ini udah posisinya udah di tengah semua. Ini saya geser sedikit aja, bisa nggak? Kalau nggak bisa, kita atur ukuran ininya, ukuran apa namanya? Paragraf. Ambil spasi paragrafnya. Kita buat 1,3. Kayaknya agak jarang di sini di kolom ini. Masih belum pas ya? Sebentar, saya cek dulu yang tugas yang lama. Tapi memang posisinya sih enggak, ini sih.
Single semua. Ukurannya 10. Ntar ya, kita cek satu-satu. Ukuran 10. Paragrafnya single. Dah. Baru ya. Rule yang mana? Gini. Nggak mau karena posisi D-nya ini udah mentok, jadi dia nggak bisa lagi. Atau D-nya kita kecilin lah ini hurufnya biar dia merapat, tapi kecil kali. Ini saya buatnya waktu di 2007, apa mungkin ada perbedaan di 2000 apa ya office-nya ya. Office 2007 ini waktu yang sebelah sini saya buat. Ini 2016. Bahkan sekarang udah 2019. Beda ya berarti ya. Tapi saya kurang terima juga nggak rata. Gini ya. Kurang lebih lah ya, bisa diturunin dikit bisa. Tapi turunin. Enggak ini yang dinaikin, ini turunin. Gitu ya. Kejauhan sih, sekali lagi. Enggak bisa. Saya enggak mau tuh. Enggak mau saya, kok bisa rata gitu ya kan. Oke, dah, enggak apa-apa lah, kita lanjut ya. Yang ini warna apanya ya? Warna table ya. Design. Pilih nih shading. Nanti pilih aja warnanya yang mana. Bebas ya, kasih warna. Itu satu dulu. Ini tentang table. Selanjutnya kita masuk ke ini bawah jumlah keseluruhan, tahu kan? Di blok sampai batas ref. Baru pilih layout, kemudian pilih merge cells, gabungkan. Buat dulu nanti buat sini jumlah. Ctrl E, jumlah keseluruhan. Dah? Oke. Saya anggap ini bisa ya, tapi sebentar. Saya akan kasih tahu cara buat bordersnya dulu. Tapi udah pernah dipelajarin borders kan? Bisa kira-kira buat bordernya? Yang ini, yang ini kan tabelnya warna ungu, baru di sininya ada garisnya beda gitu. Kayak udah pernah ya, tapi di apa ya, di header footer ya. Ini ya. Saya blok ya ini ya. Perhatikan, saya blok. Kemudian ambil desain juga, sama desain. Saya besarin dulu. Nah, kemudian ini pilih di sini, kalau ini langsung ya. Desain pilih di sini, pilih jenis garisnya yang ini. Kemudian pilih posisi. Jadi karena kita udah ngeblok ini semua, di blok dulu ya. Pilih posisi yang mana? Pilih ini outside border. Nah. Apa? Siapa yang berantem itu? Oh gitu ya. Dah, kita lanjut ya. Ini ya, udah jadi ya. Paham di sini buat bordernya? Bisa ya. Nah, di sini ada, saya lanjut aja nih, saya copy lah. Biar cepat. Karena waktu kita juga udah jam 9 ini, belum kalian ngerjain tugasnya lagi. Nah, ini ada rekapitulasi jurnal penjualan di sini. Sama seperti tadi, kalau mau buat ini nggak ada bergaris, ini nggak ada garisnya, ya. Ini sebenarnya dihilangkan aja nya, padahal dia masih ada kolom tapi nggak berwarna. Ini saya blok. Nah, sama seperti yang tadi, desain, terus pilih jenis ininya. Contoh ini di luar ya, di mesin ini, baru pilih outside. Yang ini. Ini kan semua keliling, tapi dia posisinya di sini tadi nggak ada garisnya. Jadi pilih no border. No border, pilih bagian bawahnya.
Nih, bottom border. Kemudian di sini lagi. Langsung aja pilih ini. Dah, biar hilang. Untuk yang titik-titik ini pilihlah garis titik-titik di blok. Pilih jenis garis titik-titik. Misalnya yang ini. Kemudian pilih bagian tengah. Yang tengah itu adalah ini, inside horizontal border. Ya. Nah, seperti itu. Oke, itu tentang border ya. Borders untuk buat table. Yang ini tadi udah pelajarin, sama seperti atas, ini merge cell untuk digabungkan, hitung aja nanti jumlah kolom dan barisnya berapa. Selanjutnya yang bawah, ini baru kita masuk ke perhitungan. Ini saya kopikan aja. Jadi kita menghitung di Microsoft Word ya. Ini saya besarkan. Nah, kadang kita kesulitan di sini. Kita kesulitannya di sini. Saya nggak tahu satuan ini kalian apa. Satuan apa namanya? Satuan ukuran kalian di settingan untuk koma atau titik saya kurang tahu. Yang pasti tempat saya ini pakainya koma ya. RP titik 1,000,000 ya. Jadi mencari potongan seperti yang ada di halaman ini. Mencari potongan. Ini kelihatan? Potongan berapa persen? 15% dari jumlah belanja. Gimana cara mencarinya? Kira-kira. Atau manual dulu lah gimana caranya? Ada yang bisa jawab? Harga satuan dikali 15%. Saya bertanya sama kalian, jumlah belanja itu yang mana? Itu jumlah barang. Harga satuan dikali jumlah barang. Jadi jumlah barang dikali harga satuan dikali 15%. Itu potongan kan? Bisa paham ya sampai sini ya? Baik. Kita akan mencari perhitungannya. Ini saya buat rata kanan ya. Biasa kan kalau ada hubungan sama angka, rata kanan. 1 juta. Jadi ambil layout. Nanti kalau ada dibuat dulu kok apanya ya, tabelnya ya. Jangan kursornya di luar ini. Nanti kalau di luar nggak bisa dihitung. Jadi buat dulu tabelnya bagus-bagus, cantik-cantik. Baru kita hitung potongannya. Ambil dari layout. Kemudian pilih formula. Formula. Ini kita hapus semua. Tinggalkan sama dengannya. Nah. Harga satuan kolom apa nih? Kalau dari abjad dari nomor A, B, C, D. Kolom D ya. Jadi dari kalau kolom itu dihitung berdasarkan huruf abjad A, B, C dan seterusnya. Jadi harga satuan ini di kolom D. Baris ke 1 juta, baris ke berapa? Baris kedua. Kemudian tadi dikali kan? Dikali. Sekarang jumlah. Jumlah kolom apa? Kolom E. 3 ini baris ke berapa? Baris kedua. Lalu kali berapa persen? 15%. Number formatnya pilih yang bagian atas, paling atas. Di sini buat RP. R besar, P kecil. Spasi. Dah, gitu aja buat. Sebelum saya oke kan? Ada yang kurang paham di sini? RP-nya pakai titik. Boleh kita coba, tapi nanti di perhitungan bayarin yang bentrok dia nanti. Sebaiknya ada spasi aja, RP spasi aja. Dah? Oke kan? Harganya 450.000 potongannya. Bener nggak itu? Bisa yang jago matematika? 5. 1 juta kali 3 kali 15%. Pas nggak? 450.000. Pas?
Hah? Beda katanya. Ah, dah. Dah pasti ya? Pas. Oke. Saya ini nggak tahu format kalian di sana apa ya. Saya udah buat di sini RP titik spasi 1,000,000. Ada yang nggak mau nanti jawabannya 0 dia di sini. Ya, ada yang nggak mau jawabannya 0. Berarti settingan di sini ganti aja nanti. Ya. Kalau dia nggak mau koma, ganti ke titik. Seperti ini. Jadi titiknya ini ganti koma. Bisa dipahami? Ya, contoh ini. Tempat saya kan RP titik spasi 2,500 koma gitu kan. Kalau seandainya ini nggak bisa jawab, contoh ini saya balikkan ini ke titik ya. Misalnya gini. Biasanya nggak mau 0 deh jadinya. Nah, seperti ini. Padahal rumus yang kita masukkan itu udah benar. Rumusnya ada benernya ini kan gitu misalnya. D2 kali E2 kali 15%. RP-nya juga udah benar. Oke kan. Berarti permintaannya di sini kebalik. Ini ganti titik. Satu titik koma. Ini permintaan di laptop saya. Ya. Kalau di laptop kalian atau komputer kalian saya kurang tahu. Jadi kalau misalkan titik nggak bisa ganti ke koma. Itu aja intinya. Kalau koma nggak bisa ganti ke titik. Nggak. Dah. Udah dapat semua ini misalnya. Saya buat lagi ya. Sekarang D berapa? Sekarang yang ini. D3 kali nih E3 kali 15%. Number formatnya. Nih. Ini buat RP. Kasih titik misalnya. Bisa nggak? Nggak mau deh kan? Kasih titik kan? Jadi RP spasi aja. Dah. Berapa dapatnya? Pas itu nggak? 3. Ya, pas ya. Pas. Nah. Sampai sini paham di potongan? Semuanya dikali 15%. Perhatikan kolomnya tetap D, ini E, tapi barisnya yang beda. Jadi yang ke bawah ini nanti D4. Yang ini D5 kali E5, yang ini D6 kali E6. Paham sampai sini? Ya, karena kita di Microsoft Word, bukan di Excel. Kalau Excel nanti baru tinggal dikopikan aja, ya kan? Ya. Kita lanjut. Dikit lagi nih. Ke mana tadi ya? Oke, ini dia. Sekarang bayar. Mencari bayar, jumlah belanja dikurang potongan. Mencari bayar, jumlah belanja kurang potongan. Formula. Jumlah belanja tadi yang mana? Sama dengan D. Enggak lah. D2 lah. Kita yang di atas dulu. D2 kali E2. E2 kurang F2. Jumlah belanja kurang potongan. Kita oke kan? RP-nya dulu buat RP biar cantik deh. RP. Oke. Benar nggak? 3 juta kurang 450.000. Hasilnya 2.550.000. Benar ya? Oke, benar. Nah, selanjutnya nanti cari sendiri ke bawahnya. Ini formulanya miring, tulisannya miring, nanti digabungkan ini, misalkan ini ya, misalnya ini. Ambil merek gesel, kemudian pilih text direction. Nah, itu tinggal pilih aja.
ya. Dari sini itu untuk miringkan, ya. Contoh. Nah, nanti kolom ini diisi semua, kolom yang ini diisi semua, dan yang ini diisi semua. Nah, kita lanjut. Sekarang mencari total keseluruhan. Saya rasa di modul udah ada nih mencari total keseluruhan. Jadi di sini rumusnya nanti sum. Di sini rumusnya max. Di sini rumusnya min. Yang ini average. Dan yang terakhir kon. Yang pertama, ini tadi kolom A, B, C, D ya, kolom D kan. Ambil formula, kemudian ketikkan sum. Sum, kenapa sum? Ya, di sini total keseluruhan. Ya, jadi rumusnya sum. Kolom D, baris kedua, yaitu mulai 1 juta sampai menyatakan sampai di sini titik 2 sampai 1,5 juta. 1,5 juta ini kolom D baris ke 6. Nomor formatnya jangan lupa kasih RP spasi. Oke. Itu total semuanya ada 12.500.000. Kemudian yang ini tertinggi max. Kurung. Kemudian D2 titik 2 D6. Ini pilih number formatnya. Kemudian RP. Oke. Benar nggak? Yang jumlah tertinggi dari kolom D2 sampai D6 adalah 6 juta. Benar ya? Nilai tertinggi. Dan seterusnya kalau yang terendah itu min. Min berapa tadi nih? D2 titik 2 D6. Kemudian di sini RP. Oke. Yang paling rendah 1 juta, benar? Nih 1 juta. Baru rata-rata average D2 D6. RP. Oke. Loh, kenapa nggak ada jawaban ini? RP. Dah, 2,5 juta rata-ratanya. Yang terakhir ada kon nggak perlu pakai RP, langsung aja kon. D2 titik 2 D6. Oke. 5. Jumlah banyak data 5. Jadi ini nanti kolom D, D2 sampai D6. Kalau yang ini kolom apa? Ya. F. Ya, kolom F baris berapa? Oke. Kalau yang ini? G2 sampai G6. Oke, ada pertanyaan? Pelajaran tuntas? Iya. Ya, yang tinggi rendah mana maksudnya? Iya, sama di kolom ini kan maksudnya kan? Ya. Ya, jadi ini dicari, ini dicari, ini dicari. Jangan pakai kalkulator atau pakai handphone. Saya tahu. Nanti saya klik di sini nampak dia. Kalau ini bekas dicari. Saya klik di sini nampak dia terblok. Ini lagi saya rekam, nanti saya masukkan ke YouTube. Ya. Nah. Oke? Ya nggak apa-apa, nanti kan suaranya kan semua masuk ke YouTube ya kan. Oke, ada pertanyaan lain? Lagi ini ya, lagi ngehang ya. 9.33. Waktu kita tinggal berapa menit lagi nih? 7 menit lagi. 7 menit lagi. Silakan. Ya, karena telat tadi setengah jam.
Setengah jam udah telat kita. Ya. Boleh nama pelanggannya boleh bebas. Ya boleh. Jangan ikut ini nggak apa-apa lah kalau untuk nama pelanggan ya kan. Dibuat ya terus namanya semua ya kan. Andre, Bima, semua nama satu lokal ya kan. Ya capek lah ngisi harga satuannya berapa coba. Gak siap-siap nanti. 5 aja sampelnya nggak usah banyak-banyak. Apa? Apa? Cak ulangi satu-satu. Beli komputer nggak beli TV. Iya, komputer saya udah banyak. Nah, mana tahu saya guru komputer, saya mau beli TV gitu. Oh, udah banyak ini untuk kursus. Saya buka kursus juga loh. Iya, mana tahu nanti mana tahu kalian mau ini mengurus sertifikat komputer. Boleh. Oke, kita sudahin atau ada pertanyaan? Ya, silakan. Itu pakai mesin cutting. Saya jualan di Facebook. Saya jualan di Facebook. Ya. Kertasnya stiker hologram. Stiker hologram. Jadi itu harus pakai apa ya, mesin cutting ya. Saya tuh jualan di Shopee. Saya kan pebisnis juga. Pebisnis ya. Ya, dropshipper juga bisa. Orang saling kenal kan. Itu saya kirim di grup. Itu contohnya. Itu produk saya tuh ada beberapa produk sih. Saya jual-jual yang murah-murah aja. Yang mahal-mahal belum, nanti ada saatnya. Di grup 315. Ya mendekati lah. Ada lagi pertanyaan? 4 menit lagi. Gak ada khusus buat kayak gitu. Kursus maksudnya. Ya ada itu pelajaran desain grafis. Ada lah. Buat iya, pakai Corel Draw. Ya, saya pakai Corel Draw. Main di Corel. Bisa juga, tapi karena saya sering mahirnya di Corel Draw. Kalau ada Photoshop saya mainnya gambar aja, gambar bitmap. Tapi kalau yang kayak gitu saya mainnya di Corel Draw. Ya, Illustrator juga bisa. Tapi saya sering inilah pakai Corel Draw lah. Ya, ya udah beli lah. Pesan di Shopee ya. Murah tuh harganya. Ya carilah voucher gratis ongkir. Masa diajarin lagi? Pesen ya. Oke. Udah jam 9.38, 2 menit lagi. Oke, ada pertanyaan atau kita sudahin? Biar saya kerjakan ini video tutorialnya, nggak ada ya? Ya, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Izin kita live semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua, kerjakan tugasnya. Selamat pagi menjelang siang.